Halo Shalom adik-adik hebat semuanya. Di pertemuan kita hari ini untuk mata pelajaran IPA kelas 5, kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Hewan dapat berpindah tempat karena memiliki alat gerak. Nah, alat gerak yang dimiliki hewan berbeda-beda. Jadi, ikuti penjelasan materi ini dari awal. Yang pertama adalah serangga. Nah, adik-adik semua, serangga memiliki 6 kaki. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayapnya. Contohnya seperti kupu-kupu dan capung. Beberapa serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya seperti semut dan kecoa. Contoh serangga yang dapat melompat adalah belalang. Nah, adik-adik semua, sepasang kaki belalang bagian belakang lebih panjang dibanding kaki depan dan kaki tengah. Mengapa demikian? Supaya bisa membantu belalang melompat lebih jauh. Ada beberapa serangga air yang dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Memiliki kaki belakang yang panjang supaya mempermudah dalam bergerak dan berenang di air. Oke adik-adik semua, yang kedua adalah ikan. Nah, untuk ikan ini biasa hidupnya di air dan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisik untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan gerakannya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Nah, adik-adik semua, berikut ini adalah contoh gambar ikan, di mana ikan bergerak menggunakan sirip belakang, sirip perut, sirip dada, sirip punggung, dan sirip ekor. Oke adik-adik, yang ketiga adalah amfibi. Ayo, ada yang tahu apa itu amfibi? Ya, benar, amfibi adalah katak. Nah, contoh amfibi yang sering kita temui itu adalah katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak hidup di air dan disebut berudu. Berudu bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Yang keempat adalah reptilia. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan reptilia lainnya seperti cecak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Nah, adik-adik semua, mari kita lihat tentang buaya. Kaki buaya berfungsi untuk mendorong tubuhnya saat bergerak. Saat bergerak, perut buaya menempel pada tanah atau tempat berjalannya. Yang berikut adalah ular. Nah, ular bergerak dengan otot perutnya. Ular tidak sama seperti hewan pada umumnya. Ingat bahwa ular tidak memiliki kaki. Yang kelima adalah burung. Nah, beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tubuh burung berbeda dengan hewan darat. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Beberapa jenis burung tidak dapat terbang, misalnya penguin dan burung unta. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkeram mangsa. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara dengan merentangkan sayapnya. Yang keenam adalah mamalia. Nah, adik-adik semua, mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang.
Tungkai mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang kaki belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya adalah monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalnya ikan paus dan lumba-lumba. Untuk alat gerak ikan paus dan lumba-lumba sama seperti ikan lainnya, yaitu sirip dan ekor. Yang berikut adalah owa Jawa. Owa Jawa ini merupakan sejenis kera ya adik-adik. Nah, owa Jawa memiliki tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan tungkai belakang sebagai kaki. Nah, adik-adik semua, ada juga mamalia air, yaitu singa laut. Mamalia air seperti singa laut memiliki tungkai kaki seperti sirip yang berfungsi untuk membantu pergerakan saat berenang. Contoh hewan berikut adalah cheetah. Nah, adik-adik semua, cheetah memiliki tungkai belakang atau kaki yang lebih panjang daripada kaki depan. Hal itu untuk membantunya berlari lebih cepat. Nah, gimana adik-adik dengan materi hari ini? Keren kan? Demikian pertemuan kita hari ini, dan kita akan melanjutkannya di pertemuan yang berikut. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video pembelajarannya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.